Pada malam hari ini saya ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat 31, 32, dan 33. Ya. Kalau Anda juga ingin mau membacanya bersama-sama dengan saya, Alkitab katakan begini, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perhatikan dengan baik. Bagian terakhir adalah yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu, ya. Bukan hanya to build, tetapi juga menganugerahkan, bukan hanya membangun saja, tapi menganugerahkan kepada kita bagian, ya, bagian yang telah ditentukannya. Bagi siapa? Bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya dan Anda sudah merasa dikuduskan oleh Tuhan? Ini sesuatu yang harus kita jawab tentunya, ya. Karena Alkitab katakan kepada kamu bagian yang telah ditentukan, ya, bagi semua orang, ya. Semua orang yang telah dikuduskannya. Dan saya bukan hanya merasa, tapi saya memiliki kepastian bahwa saya adalah salah satu bagian yang ditentukan, gitu, ya. Bacanya begitu. Kamu, yaitu saya dan Anda, adalah bagian manusia-manusia yang ditentukan, sudah ditentukan, ya, dan telah dikuduskannya. Jadi ada kata semua orang di situ. Jadi saya yakin saya terlibat di situ. Dan Anda juga harus percaya dan yakin bahwa Anda adalah semua orang itu, salah satu dari semua orang itu, ya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan bagian, ya. Bagian yang Tuhan telah tentukan, ya. Kepada siapa? Kepada semua orang, ya, saya dan Anda, ya. Siapa mereka itu? Yang telah dikuduskannya. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian itu adalah orang-orang yang keluar dari kekudusannya. Itu, ya, sekali lagi. Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan, ya. Jadi yang berkuasa membangun saya dan Anda, bahkan menganugerahkan, memberi secara cuma-cuma kepada saya dan Anda bagian yang ditentukan. Jadi bagian saya dan Anda sudah ditentukan. Kalau Anda tanya seberapa besar, ya sebesar bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita katakan itu kecil, tapi karena ditentukannya oleh Tuhan besar. Besar. Saya bilang rumah itu kecil, tapi Tuhan bilang aku akan memberikan engkau mansion, a huge house. Jadi a very big house. Di mana? Surga. Jadi siapapun kita yang sudah tahu bahwa Dia yang penuh dengan kuasa untuk membangun saya dan Anda, bahkan menganugerahkan secara free, gratis, memberi secara gratis, cuma-cuma bagian yang ditentukan. Jadi kalau saya dan Anda hari ini hidup, kita juga harus tahu bahwa bagian kita besar. Kalau Anda tanya kepada saya seberapa besar, ya sebesar kasih Kristus itu, ya. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus dengan mudah bisa berkata dan memiliki statement seperti saya.
Kalau saya dan Anda tidak memiliki Kristus, ya, bahkan tidak memiliki firman kasih karunia-Nya, ayat 32 katakan, firman kasih karunia-Nya itu apa? Firman adalah Kristus, pada mulanya adalah Allah, ya. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kepada firman, dan kita tahu bahwa firman itu adalah Kristus. Kasih karunia Tuhan itu adalah Kristus, karena begitu besar kasih karunia Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, berarti itu Kristus. Siapa yang berkuasa membangun saya dan Anda? Jadi ketika saya dan Anda menjadi pengikut Kristus, maka dengan mudah kita bisa melihat dan membaca bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu sesungguhnya sempurna, saudara. Jadi tidak ada cacat di situ. Kenapa? Karena ada bagian yang ditentukan oleh siapa? Oleh sang penguasa. Siapa penguasa itu? Yang berkuasa. Dan kalau Anda tanya kepada siapa? Ya Tuhan itu. Siapa itu Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan firman kasih karunia-Nya, Kristus itu. Kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan itu sendiri yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang bilang orang Kristen itu adalah agama atau orang yang menyembah 2 atau 3 Tuhan, ya salah. Kepada Tuhan dan gitu. Siapa itu Tuhan? Kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Kita kan nggak pernah lihat Tuhan, tapi kita tahu bahwa manusia dulu pernah berjumpa, melihat langsung itu Tuhan. Siapa? Kristus Yesus, firman yang berubah menjadi manusia. Kasih karunia-Nya itu kita tangkap. Siapa yang menangkap terlebih dahulu? Ya orang-orang pada saat itu, murid-murid yang pertama. Mereka yang menangkap kasih karunia-Nya itu. Dan akhirnya mereka yang membagikan, mereka yang meneruskan firman itu, Kristus itu yang mereka sudah ditangkap. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku ini sudah tertawan, roh yang menawan aku. Saya cari ayatnya sebentar. Bentar. Gimana itu? Sebentar ya. Tadi saya baca itu. Coba dicari. Ayat yang berapa itu? Berapa? 2 Korintus 10 ayat yang keberapa? Kelima. Coba kita baca sama-sama di situ ya. Coba bacakan ayatnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat ya. Jadi saya dan Anda tuh telah ditawan. Ditawan oleh siapa? Ditawan oleh Roh Allah itu ya. Jadi saya dan Anda ini adalah satu gambaran bagaimana kita takluk gitu kepada roh yang satu itu, roh yang dianugerahkan kepada kita untuk boleh mendapatkan kasih karunia itu ya. Oleh sebab itu kalau kita baca sekali lagi di sini, saya dan Anda adalah orang-orang yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri ya. Jadi ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik ya untuk menggembalakan jemaat Allah. Siapa itu jemaat Allah? Bisa keluargamu itu saudara ya. Bukan hanya bicara tentang gereja yang dibatasi dengan tembok. Hari-hari kita juga bisa melihat bahwa gereja di dalam arti yang rohani ya, yang dari dulu adalah tanpa tembok, tetapi ada gereja juga yang bertembok. Artinya saya dan Anda di situ harus masuk juga di dalam sinagog atau di dalam peribadatan itu sendiri ya. Oleh sebab itu
kita lihat di sini bahwa saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang telah dianugerahkan sedemikian rupa, ya, untuk mendapatkan bagian yang ditentukan, ya, menjadi orang yang telah dikuduskannya. Jadi artinya sekarang bahwa saya dan Anda tidak bisa lagi, tidak boleh lagi untuk keluar dari kekudusannya itu. Amin, saudara. Ya. Saya dan Anda harus ada dalam barisan itu. Barisan di mana orang-orang kudus berjalan menuju tempat di mana Tuhan telah merencanakannya. Amin. Oke, kita lanjut terus. Alkitab katakan bahwa perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Nah, dari 3 ayat ini saya melihat yang pertama, saudara, kita akan selesaikan ini nanti di hari Selasa lagi, Jumat lagi, Selasa sampai Jumat. Ya, mudah-mudahan di sepanjang bulan September ini kita mendapatkan tiada henti berkat anugerah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ini. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya bahwa yang pertama yang kita dapatkan di sini, Alkitab katakan di ayat yang ke-31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, ya. Jadi hubungannya dengan ayat yang ke-32 adalah bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, tidak keluar dari barisan kekudusan itu, ketika orang-orang yang sudah dikuduskan itu hidup dalam berjaga-jaga dan dalam pengingatan. Dan dilanjutkan dengan kata bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Bagaimana cara kita hidup berjaga-jaga dan dalam pengingatan itu? Yang pertama, being an intercessor, ya. Intercessor itu bicara tentang orang yang menjadi pendoa, orang yang menjadi mediator, orang yang menjadi penghubung, ya, intercessor, ya, intercessor. Jadi sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Lihat bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi orang yang berjaga-jaga dan orang yang hidup dalam pengingatan, dia akan menjagai kawanannya. Siapa itu kawanannya? Kawanannya adalah jemaatnya. Siapa itu jemaatnya? Keluarganya. Siapa itu keluarganya? Entah suami, entah istri, entah papa, mama, entah orang tua gitu, entah anak-anaknya, keluarga besar, untuk kakak, adik-adiknya, saudara, bahkan untuk keponakan, untuk sepupu. Dia harus menjadi intercessor bagi mereka. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Being an intercessor, ya. Jadi orang yang menjadi pendoa, orang yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan jemaatnya, antara Tuhan dengan keluarganya, antara Tuhan dengan orang-orang dekat, bahkan orang-orang yang menjadi teman dan sahabat-sahabat. Amin, saudara. Jadi bukan orang yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Intercessor adalah orang-orang yang selalu punya kerinduan, selalu punya keinginan bahwa orang-orang yang dia kenal, bahkan orang-orang yang sampai hari ini dia tidak kenal, tapi dia mau berdoa buat mereka, dia menjadi penghubung, dia mau menjadi menjadi mediator antara Tuhan bahkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan dengan orang-orang kumpulan yang bersama-sama melayani Tuhan. Jadi bukan ribut terus gitu. No. Dia selalu membawa itu jiwa-jiwa. Seperti Rasul Paulus. 3 tahun lamanya, siang malam. Jangan dibalik, saudara. Siang malam berantem terus. Siang malam ribut terus. Hanya karena perkara-perkara yang sepele. Hanya perkara-perkara yang mestinya nggak usah harus diributkan gitu. Hanya karena perkara gengsi, perkara sesuatu, 1 kata, 2 kata. No. Bahkan dia mencucurkan air mata bukan hanya
di dalam doa, tetapi juga dalam nasihat. Tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing. Menasehati saja dengan air mata, apalagi dia berdoa, saudara. Setuju ya? Menasehati aja, jadi bisa, udah, jangan berantem, jangan ribut, gitu. Jadi siang malam dia ngomong terus itu. Kan dia bilang, 3 tahun lamanya siang malam tiada berhentinya menasehati terus. Baik dalam tulisan, surat, baik dalam pernyataan, ketemu langsung, terus saja dia ngomong. Ya, so, who was Paul? Siapa dia? Intercessor. Dia adalah pendoa syafaat, saudara. Jadi hari ini saya dan Anda harus sepakat untuk tidak lagi ribut hanya perkara yang kecil. Tidak lagi ribut hanya karena perkara-perkara sepele. Tidak lagi ribut, dan saya sedang menasehati. Anda juga bisa menasehati saya. Tidak boleh lagi ribut di dalam keluarga hanya cuma perkara sepele gitu. Yang besar aja nggak boleh ya, atau yang sepele aja nggak boleh, apalagi yang besar. Amin, saudara. Yang sepele aja jangan gitu, yang kecil aja jangan, apalagi yang besar. Kalau ada yang besar, itu kecilkan. Kalau ada yang kecil, padamkan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menjadi intercessor bagi jemaatnya, bagi keluarga, teman-teman, bagi sahabat, orang-orang yang dia kenal. Bahkan di situ dikatakan bagi penatua, di mana di Efesus. Luar biasa. Saya sedang merenungkan, andai saja. Saya tidak bilang bahwa saya sudah, atau saya tidak bilang saya belum. Andai saja saya bisa seperti Paulus. Saya yakin dan percaya kerinduannya akan berbeda. Apa itu? Coba lihat ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jangan salah baca loh, saudara. Ya, ada perbedaan pendapat jelas, ya, dari siapapun juga. Jadi kalau Anda punya perak, Anda punya emas lagi naik tinggi nih. Atau pakaian, ya, jangan pakai. Enggak, Paulus nggak bilang itu. Paulus bilang dia tidak pernah mengingini dari siapapun juga. Berarti yang dia mau, yang dia inginkan itu dari Tuhan, gitu. Yang bisa berbicara kepada banyak orang. Jadi kalau saya dan Anda menjadi intercessor bagi banyak orang, pendoa syafaat, penghubung antara orang-orang baik yang sudah kenal maupun tidak kenal Tuhan, maka keinginannya jadi berbeda. Dia tidak akan mengeksploitasi, mengeksplor orang-orang sehingga dia mencuri kemuliaan Tuhan sehingga namanya dipermuliakan, tidak, ya. Tapi kalau dia dapat perak, emas dari Tuhan, iya, itu worth it, layak ya. Ya, sebagai hambanya Tuhan akan pelihara itu. Amin, saudara. Tapi dia tidak pernah meminta kepada siapapun. Alkitab bilang, dia nggak pernah minta dari siapapun. Jadi kalau ada orang yang menamakan dirinya pendeta, hamba Tuhan, atau penginjil, terus dia minta, maka rasanya sudah salah jalan gitu. Kalau saya minta sesuatu menasehati dalam artian kata, mari saudara, kita berikan kepada Tuhan, boleh. Sampai mencucurkan air mata, boleh. Tapi kalau saya minta untuk diri saya sendiri, itu yang salah. Kalau saya minta untuk keluarga saya itu salah. Saya nggak minta. Tapi kalau saya minta dari anak, untukan dan pekerjaannya, dia sedang menasehati. Tidak pernah berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kalau Rasul Paulus mungkin kata, ayo mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo ketika kita masih hidup, saudara, ayo gitu. Nggak salah itu. Yang penting dia tidak minta untuk dirinya sendiri. Karena nanti ada sang pengadil. Karena nanti ada hakim itu adalah Tuhan. Saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain juga harus sadar itu. Bahwa yang kita minta, ya, itu untuk kepentingan Tuhan dan tidak boleh untuk kepentingan kita.
Saya nggak pernah minta emas, saya nggak pernah minta perak, saya nggak minta uang 1 sen pun kepada jemaat, nggak pernah. Bahkan siapa yang mengirimkan uang saja saya suka tanya, untuk apa dulu gitu. Tadi sore saya baru diberkati, dia bilang, Pak, Bapak pernah berdoa kepada saya, Pak tolong minta nomor rekening. Buat apa? Ini yang Bapak berdoa seringkali dan menasihati kami. Dan akhirnya anak-anak kami boleh diterima di sekolah-sekolah favorit yang Bapak doakan itu. Oh ya? Oke. Tapi nggak apa-apa saya berdoa untuk kalian. Enggak Pak, saya mau memberikan untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Itu oke, saya nggak minta. Artinya perak, emas, atau pakaian, Rasul Paulus tidak minta dari siapapun. Kalau Anda pernah saya minta itu, Anda boleh gugat saya. Minta dong, minta. Enggak. No. Tapi kalau saya diberi karena Tuhan yang menggerakkannya, saya tidak ada dalam keadaan dosa. Saya tidak ada di dalam kesalahan. Oleh sebab itu, kalau demikian, maka kebutuhan dan keperluan kita akan dijaga oleh Tuhan. Dengan catatan, tetap hidup berjaga-jaga dan dalam pengingatan menjadi intercessor ya, buat rekan, teman, keluarga, sahabat kita. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara, menyangkut ayat yang ke-31, bukan hanya menjadi intercessor, menjadi penghubung antara Tuhan dan keluarga, teman, sahabat, atau keluarga, orang-orang dekat kita, tetapi juga menjadi orang-orang yang yang memiliki pribadi yang mendoakan dia. Beda ya. Yang pertama. Yang pertama adalah become an intercessor bagi orang lain. Tapi dalam hidup saya dan Anda, dimanapun Anda berada, Anda juga harus pastikan ada orang-orang yang mendoakan saudara. So, they become an intercessor bagi orang lain. Itu lafalnya, intercessor bagi orang lain. Ya. Jadi bukan hanya menjadi pendoa syafaat, saya menjadi pendoa syafaat bagi keluarga saya, menjadi pendoa syafaat buat teman kerabat, sahabat saya, menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang yang membutuhkan, tetapi saya juga harus punya pendoa syafaat bagi saya pribadi. Saya punya dulu pendoa syafaat saya adalah mama saya. Dan hari ini pendoa syafaat saya adalah istri saya. Pendoa syafaat saya adalah anak-anak saya. Jadi betul kata firman Tuhan di dalam Yakobus, hendaklah kita saling mendoakan saudara. Amin. Artinya kita hidup di dalam berjaga-jaga dan dalam pengingatan. Saya bukan hanya berdoa untuk orang lain, tetapi saya juga harus memiliki orang-orang yang berdoa untuk saya. Supaya tetap kuat di dalam pelayanan, tetap ada di dalam di dalam pekerjaan Tuhan, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bukan hanya saya yang berdoa, tapi saya juga harus memiliki orang-orang, entah itu istri, anak-anak, kakak, adik-adik saya yang sekarang menjadi pendoa syafaat bagi saya. Jadi kalau kita mutual, saling berdoa satu dengan yang lain, rasanya rantai itu tidak mudah putus. Tidak mudah. Kalau saya menjadi intercessor bagi orang lain, dan saya punya intercessor, orang lain mendoakan saya, maka kecil kemungkinan, bahkan langka saudara, saya hidup dalam perdebatan. Saya hidup dalam perkelahian. Saya hidup di dalam kemarahan, sakit hati, benci. No. Tapi kita ada bersama-sama. Bahkan Alkitab katakan, kalau Anda memiliki intercessor bagi dirimu, dan Anda juga adalah intercessor bagi orang lain, maka kita bisa saling menasihati tanpa bisi. Saya akan bisa dinasihati oleh mama saya. Iya, kalau memang kamu bla bla bla, ya kamu juga harus bla bla bla. Dan orang yang menasihati itu adalah orang yang biasa berdoa, maka nasihatnya yang keluar pasti juga dengan kelemah lembutan. Dan ketika saya sudah didoakan seperti itu dan roh Allah transfer dalam hidup saya, maka saya juga bisa mendoakan orang dan menasihati orang dengan kelemah lembutan.
Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.